Puji Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan takut, walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita semua dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Mari siapkan hati kita secara khusus. Walaupun saudara, Bapak Ibu Saudara di rumah, mari siapkan hati kita secara khusus untuk menyembah Tuhan. Buka hati kita untuk menerima firman-Nya. Buka hati kita untuk menyembah Dia. Buka hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Sungguh kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau layak dipuji. Engkau layak termulia. Engkaulah Raja kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Raja yang akan memerintah atas semua dunia ini. Haleluya. Oh, Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Amin. Oh, Kaulah Rajaku. Engkau yang termulia. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhanku. Amin. Ku sembah
Sungguh Engkau layak disembah Tuhan. Sungguh Engkau layak dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang kami ingini di bumi ini selain hanya Engkau yang ada di surga. Hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kami yang siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami, Engkau bekerja, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Mari sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Saudara mungkin di rumah berdiri bersama saudara, kita memuji Tuhan lebih lagi, katakan bersama Yesus lakukan perkara besar, karena Dia Allah tabib yang ajaib, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang membenarkan, Dia Allah yang menguduskan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku.
Sekalipun Yesus sudah naik ke surga, saudara, tapi ingat bahwa Yesus jaminan hidup kita, amin. Ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa sungguh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami untuk bertahan. Engkaulah harapan dalam kesesakan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyatakan kesetiaan. Engkau setia terhadap kami. Sekalipun seperti kami tidak setia kepada Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
Wow.
kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menghormati kekudusan Tuhan. Ya Bapa, saat ini melalui pemberitaan firman Allah, Roh Tuhan Allah berkuasa dalam atas kami. Beri penyikapan-penyikapan buat kami. Beri hikmat pengetahuan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat maupun bagi seluruh Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti live ini. Kiranya hari ini Roh Tuhan Allah berkuasa atas hidupmu, sehingga engkau fokus kepada pemberitaan firman Allah. Setiap pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh jahat yang coba untuk mengganggu, yang coba untuk mengalihkan perhatian jemaat pada pemberitaan firman Allah, kami ikat, kami lumpuhkan demi nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat Tuhan dan Bapak Ibu Saudara mengikuti live ini dalam kuasa Roh Kudus, dalam naungan kuasa kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah bagi kami dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Cek. Ya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang mengikuti live ini. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Baik saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Kita melihat bahwa hari ini seluruh dunia, baik umat Kristen maupun Katolik, merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Namun tahun ini merupakan tahun yang sangat bersejarah karena harus mengikuti kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Tetapi Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu ada tujuan yang sangat mulia buat kehidupan kita. Ada makna tersendiri bagi kita. Nah Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini saya sampaikan firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Perhatikan Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan 11. Saya bacakan bagi kita semua kebenaran firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Perhatikan saudara dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-9, 10 dan 11 saya bacakan sekali lagi ayat 9, 10 dan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu disaksikan oleh para murid-murid dan orang-orang percaya pada masa itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat, ia naik ke sorga. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang boleh merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga, tetapi bagi orang-orang percaya saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu harus memahami, kita perlu harus mengerti apa makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga bagi kita. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bagi saudara dan saya? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan, orang boleh merayakan, mengingat, memperingati atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia sendiri tidak memahami makna kenaikan Kristus itu sendiri, bahkan tidak mengalami kenaikan Kristus itu sendiri, maka sia-sialah kegiatan yang dia lakukan, yang dia rayakan, yang dia peringat. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar memahami makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya, bagi kehidupan kita, dan kita mengalaminya, maka saudara dikasih oleh Tuhan, hidup kita pasti akan berbeda. Hidup kita pasti akan berubah. Kita melihat juga saudara dikasih oleh Tuhan, ketika pada waktu zaman rasul-rasul saudara dikasih oleh Tuhan, mereka yang benar-benar mengalami makna kenaikan Kristus, hidup mereka berbeda, hidup mereka berubah, hidup mereka sangat mempengaruhi orang banyak. Tetapi mereka yang tidak mengalami, tidak memahami makna kenaikan Kristus, hidup mereka tidak ada perubahan apa-apa. Haleluya. Demikian juga saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat makna kenaikan Kristus di sorga. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena memang Yesus sebelum ia ditangkap, sebelum ia disalibkan, sebelum ia mati dan dikuburkan, Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia ia akan disalibkan, dikuburkan, namun hari ketiga dia bangkit dari antara mati. Lalu Yesus juga berkata bahwa dan ia harus naik ke sorga, ia harus kembali ke sorga. Haleluya. Dan hari inilah kita melihat dikasih oleh Tuhan apa makna kenaikan Kristus bagi kita, apa makna kenaikan Yesus Kristus bagi orang percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 11. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya menemukan ada beberapa poin penting. Ada 5 makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Yang pertama saudara dikasih oleh Tuhan, perhati baik. Yang pertama, makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga bagi kita, yang pertama adalah menunjukkan bahwa misi Tuhan Yesus di bumi telah selesai. Katakan amin. Haleluya. Menunjukkan bahwa misi Tuhan Yesus Kristus ke bumi itu sudah selesai. Yesus tidak akan kembali ke sorga kalau misinya belum selesai. Dan dia kembali ke sorga, itu berarti misinya sudah selesai. Dan oleh karena misinya di bumi sudah selesai, makanya dia harus kembali ke sorga. Kita melihat saudara dikasih oleh Tuhan, apa sih tugas dan misi Tuhan Yesus Kristus di bumi? Apa tugas atau misi Tuhan Yesus Kristus ke bumi bagi dunia, bagi orang percaya? Ya, kita perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan. Apa misi Tuhan Yesus Kristus di bumi? Yang pertama saudara, misi atau tugas Tuhan Yesus Kristus di bumi, yang pertama adalah memberitakan kabar baik, menyampaikan jalan keselamatan, memberikan terang hidup bagi manusia. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat 38 berkata begini, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain,
ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan apa? Ini Yesus yang berbicara. Supaya di sana apa? Supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi kata Yesus, karena itulah aku datang. Jadi kedatangan Yesus di muka bumi ini untuk mengerjakan misinya, untuk menjalankan misinya. Yaitu misinya apa? Yang pertama apa? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dalam Markus pasal pertama 38 Yesus berkata, mari kita pergi ke tempat yang akan tunjukkan kepadamu, karena di situ aku akan memberitakan Injil, karena itulah tujuan aku datang ke dalam dunia. Dan misi ini telah selesai. Dan misi yang kedua, misi atau tugas Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, yang kedua adalah memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Katakan amin. Memberikan nyawanya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 berkata, karena manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tugas atau misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yang pertama memberitakan Injil, yang kedua untuk memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dan tugas misi Tuhan Yesus Kristus ini sudah selesai. Makanya dia harus kembali ke surga. Jadi mengapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa misinya sudah selesai. Katakan amin. Tugasnya sudah selesai. Nah sekarang, karena tugas Tuhan Yesus, misi Tuhan Yesus untuk memberikan nyawanya menebus dosa manusia, memberitakan kabar baik sudah selesai, dia kembali ke surga. Namun sudah dikasih Tuhan, tugas ini diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk meneruskan. Haleluya. Jadi kita melihat sudah dikasih oleh Tuhan bahwa Yesus tidak akan naik ke surga kalau misi ini belum selesai. Namun kedua misi ini telah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ia meninggalkan bumi dan kembali ke surga. Itulah sebabnya ia meninggalkan bumi dan dia kembali ke surga, karena semua pekerjaan sudah selesai. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika engkau diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, jangan engkau meninggalkan pekerjaan itu kalau itu belum selesai. Jangan engkau meninggalkan tugas pekerjaan yang diberikan kepadamu kalau itu belum selesai. Saudara boleh meninggalkan kalau semua sudah selesai dikerjakan. Amin. Yesus sendiri sudah memberikan contoh buat kita. Dia meninggalkan dunia ini karena tugas dan tanggung jawabnya sudah selesai. Semuanya sudah dikerjakan, maka dia kembali ke surga. Di dalam doanya yang terakhir, dalam pelayanannya, perhatikan sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam doanya di akhir pelayanannya di dunia, sebelum dia mati di kayu salib, Tuhan Yesus berkata begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Perkemahan, dalam doanya di akhir pelayanannya Tuhan Yesus melayani sekitar 3,5 tahun di bumi. Dan ia berkata begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Telah menyelesaikan. Kata telah menyelesaikan artinya sudah tuntas, sudah finish, sudah selesai. Katakan amin. Haleluya. Semua sudah selesai. Dan karena semua sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya dia kembali ke surga, saudara. Makanya dia kembali ke surga karena semua sudah selesai.
Dan ketika ia sedang menderita di kayu salib, kata-kata terakhir sebelum ia menyerahkan nyawanya. Sekali lagi Bapak perhatikan. Dan ketika ia sedang menderita di kayu salib, kata-kata terakhir sebelum ia menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya dia menyampaikan bahwa pekerjaannya sudah selesai, sudah lunas, sudah selesai, sudah dikerjakan. Dan karena semua sudah selesai dikerjakan, Yesus harus kembali ke surga. Jadi itulah makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bagi kita, bagi saudara saya, menunjukkan bahwa Yesus telah selesai mengerjakan semua tugas atau misinya, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan jalan keselamatan, dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia, memberikan nyawanya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan semua sudah selesai. Yang kedua, kita perhatikan saudara dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita? Yang kedua, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita yaitu menunjukkan bahwa Yesus berasal dari surga. Saudara, dia kembali ke surga, itu menunjukkan bahwa dia berasal dari surga. Haleluya. Jadi perhatikan sekali lagi, di sini dikatakan bahwa Yesus kembali ke surga, dia naik kembali ke surga. Ini berarti menunjukkan bahwa dia berasal dari surga. Jadi makna yang kedua menunjukkan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia. Yesus bukan berasal dari Yerusalem, tapi Yesus berasal dari surga. Katakan amin. Perhatikan saudara dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40 itu jelas menunjukkan bahwa dari mana asalnya Tuhan Yesus. Dari ayat inilah kita sudah mengerti, dan ayat ini sudah jelas menyampaikan bahwa dari mana asalnya Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38 sampai 40 berkata begini. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, ini di ayat ini saudara ada dua kalimat diucapkan berulang. Di ayat yang ke-39 kalimat terakhir dikatakan supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Di ayat yang ke-40 pun demikian juga kalimat terakhir dikatakan dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi saudara dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan sia-sia. Orang yang mengabdikan dirinya kepada Yesus, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus, orang yang percaya kepada sepenuhnya tidak akan sia-sia, karena dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38 ini jelas. Sangat jelas dari mana asalnya Yesus. Di ayat 38 dikatakan kali bagian awal perhati baik, sebab aku telah turun dari surga. Sebab aku telah turun dari surga. Jadi makna kenaikan Yesus Kristus ke surga menunjukkan bahwa dia berasal dari surga. Dia bukan dari dunia. Katakan amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan saudara, karena kita percaya kepada Allah yang bukan berasal dari dunia, dan kita bukan percaya kepada Allah buatan manusia, tapi kita percaya kepada Allah yang turun dari surga. Yesus berkata, sebab aku telah turun dari surga. Wah, luar biasa. Makanya karena dia turun dari surga,
memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia, menceritakan kabar baik, memberitakan Injil, dan semua sudah selesai dikerjakan, makanya dia harus kembali ke sorga. Jadi makna kenaikan Kristus ke sorga yang kedua menunjukkan bahwa Yesus berasal dari sorga. Wow, luar biasa. Kita mempercayai Allah yang luar biasa, Allah yang benar-benar turun dari sorga, bukan Allah buatan manusia, dan juga bukan Allah yang berasal dari bumi, bukan berasal dari dunia, tapi yang berasal dari sorga. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus dari sorga, maka dia harus kembali ke sorga. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kata kembali, sekali lagi, kata kembali itu menunjukkan bahwa dia berasal dari. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya nggak bisa dikatakan kembali ke Jakarta, karena saya bukan berasal dari Jakarta. Tapi kalau dikatakan saya pergi ke Jakarta, berarti saya pergi ke suatu tempat yang bukan tempat asal saya. Betul? Saya pergi ke Jakarta, berarti saya pergi ke suatu tempat yang bukan asal saya. Tapi kalau dikatakan saya kembali, berarti saya pergi ke suatu tempat asal saya. Mengerti maksudnya? Makanya Yesus tidak dikatakan pergi ke sorga, tapi dikatakan kembali ke sorga, karena asalnya dari sorga. Nanti kalau saudara dan saya, waktu kita meninggal, baru dikatakan pergi ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi perjelasan dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, makna kenaikan Kristus bagi kita. Makna kenaikan Kristus bagi orang percaya. Yang ketiga ialah supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus tidak kembali ke sorga, maka saudara dan saya kita tidak akan diberikan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya ketika Yesus harus kembali ke sorga. Dan oleh karena Yesus kembali ke sorga lah, makanya saudara dan saya diberikan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, memimpin hidup kita, membimbing kita ke jalan yang benar, mengajar kita, mendidik kita ke dalam firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, kita perhatikan dikasih oleh Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, itu sangat jelas dikatakan gini. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yerusalem, di Samaria, di Yudea dan sampai ke ujung bumi. Di seluruh dunia dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, tujuan atau makna kenaikan Kristus bagi kita yang ketiga adalah supaya Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, supaya Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya sepenuhnya kepada Kristus. Pada waktu perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sudah dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, pada waktu perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus menjanjikan seorang penghibur bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai para murid-murid. Roh Kudus akan menyertai orang-orang percaya. Roh Kudus akan menyertai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus di bumi dan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Berarti sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ini akan datang setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus tidak akan datang sebelum Yesus naik ke surga. Karena yang akan mengutus Roh Kudus buat kehidupan saudara saya, yang akan mengutus Roh Kudus bagi orang-orang percaya adalah Yesus. Di mana ayatnya kita akan lihat dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam
Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sekali lagi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalimat terakhir, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan amin. Jadi tujuan Yesus naik ke surga, saudara, untuk mengutus Roh Kudus ke dalam dunia, memimpin hidup saudara dan saya, menolong kita di tengah kesusahan, membimbing kita ke dalam jalan yang benar, memberi pencerahan kebenaran firman buat kita. Saudara dan saya bisa mengerti, memahami firman karena Roh Kudus yang telah diberikan buat saudara dan saya. Akan dalam kitab Roma dikatakan Roh Kudus itu juga yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Roh Kudus itu juga yang berdoa buat kita, yang menuntun kita. Sebab kita ini tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi Roh, dia berdoa kepada kita di hadapan Allah dengan keluh-keluhan yang tak terucapkan, dan Allah menyelidiki hati nurani dan mengetahui maksud daripada itu. Luar biasa, amin. Jadi luar biasa. Jadi kita mempercayai Allah yang luar biasa. Dia turun dari surga, dia menyampaikan kabar baik buat saudara dan saya, dia memberitakan Injil keselamatan buat saudara dan saya, dia menyerahkan nyawanya buat hidup saudara dan saya. Setelah itu dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Setelah itu dia tidak pergi dan meninggalkan kita, ditelantarkan begitu saja, tetapi dia pergi lalu dia mengutus seorang yang menjadi penolong, menjadi penghibur, pelindung, menuntun hidup kita. Dialah Roh Kudus. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan buat Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Roh Kudus, pribadi yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menuntun langkah hidup kita. Haleluya. Berarti baik saudara, ayat ini saya bacakan sekali lagi dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan ini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi pada waktu perjamuan terakhir, Yesus bersama murid-muridnya, ia menjanjikan seorang penghibur. Tapi Yesus berkata begini, penghibur itu akan diberikan kepadamu, aku harus kembali dulu. Saya harus kembali dulu ke surga, baru saya akan berikan penghibur itu kepada kamu. Dan setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu terjadi. Setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar dilakukannya. Dia pergi ke surga, lalu dia mengutus Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus inilah yang memampukan para murid dan orang-orang percaya untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Haleluya. Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal yang setara dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang ilahi. Amin. Dia Allah Immanuel, Bapa Allah Immanuel, Yesus Allah Immanuel, Roh Kudus Allah Immanuel yang beserta saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita tidak sia-sia kita mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Wah, bagaimana saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia naik ke surga, lalu dia tidak memberikan penghibur buat saudara dan saya, lalu dia tidak memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Injil tidak akan sampai ke kita. Murid-murid pun pasti enggak akan melakukan apapun. Tapi karena Roh Kudus diberikan kepada para murid-murid, makanya Injil itu menyebar sampai ke seluruh dunia. Haleluya. Dalam kuasa Roh Kudus,
memimpin orang-orang percaya, memberikan keberanian bagi orang-orang percaya, mendorong semangat orang-orang percaya untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Jadi kalau saudara telah diberinya Roh Kudus, saudara telah menerima Roh Kudus, saudara harus memiliki semangat untuk bersaksi, semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan amin. Semangat untuk menyembah Tuhan, semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara dikasih oleh Tuhan, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi orang-orang percaya. Yang keempat ialah supaya kita diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus di bumi. Katakan amin. Saudara, rasul-rasul, orang-orang percaya mula-mula saudara, mereka diberikan Roh Kudus untuk apa saudara? Untuk menerima kuasa. Perhatikan baik ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kalau Roh Kudus tidak akan turun kepada ke atas murid-murid, kalau Roh Kudus tidak diberikan kepada murid-murid atau orang percaya mula-mula, maka saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab pasti tidak akan mencatat apa yang telah dilakukan oleh para murid-murid. Tapi luar biasa, para murid-murid sampai mereka bisa melakukan mujizat. Kenapa? Karena mereka menerima Roh Kudus. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan hanya untuk menghibur kita di saat kita susah, bukan hanya untuk menolong kita di tengah kelemahan kita, bukan hanya untuk membimbing kita ke dalam jalan kebenaran, bukan hanya untuk memberikan pengertian firman Tuhan kepada kita, tapi juga memberi kuasa kepada kita. Haleluya, memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa? Untuk memberi kuasa kepada kita, sehingga saudara dan saya bisa melakukan mujizat. Saudara dan saya bisa menyembuhkan orang sakit karena Roh Kudus diberikan atas kita. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuasa di sini yang disebut dengan dunamis. Dunamis ini artinya otoritas, kekuatan, kuasa, kemampuan Allah yang diberikan kepada kita untuk apa? Untuk melakukan mujizat, melenyapkan segala sakit penyakit, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Saudara, kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu ada dua. Perhatikan baik Bapak Ibu. Ada dua kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yang disebut dengan dunamis. Dunamis ini kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, tapi kuasa yang juga diberikan bagi orang percaya. Dunamis itu adalah kuasa, kemampuan, kekuatan untuk melakukan mujizat, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Dan kuasa Yesus yang kedua, itu yang disebut dengan ausia. Nah, ausia ini saudara, kuasa ini tidak diberikan kepada siapapun, para malaikat pun tidak. Karena kuasa ausia ini kuasa yang hanya dimiliki oleh Yesus Kristus ketika dia duduk di kursi pengadilan untuk menghadiri orang hidup dan orang mati. Jadi ausia itu semata-mata hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus, tidak diberikan kepada siapapun, malaikat-malaikat pun tidak. Tapi dunamis itu diberikan kepada orang-orang percaya, diberikan juga kepada saudara dan saya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, untuk mengadakan banyak mujizat, untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Itulah dunamis. Tapi ausia itu semata-mata hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus, tidak diberikan kepada siapapun. Karena ausia adalah kuasa untuk menghakimi, untuk memasukkan orang ke dalam neraka dan memasukkan orang ke dalam surga. Tapi anehnya manusia hari-hari ini, dunamis tidak diberikan kepadanya, tapi dia mau coba untuk merebut ausianya Tuhan Yesus, menghakimi orang lain. Kalau orang yang suka menghakimi, kasih tahu dia, kau dunamis aja nggak punya, mau ambil ausianya Tuhan Yesus. Karena ausia itu hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk menghakimi orang hidup dan orang
mati saat kedatangan yang kedua kali. Haleluya. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bagi kita, yaitu supaya kita diberinya kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus di bumi. Kita diberinya kuasa untuk memberitakan Injil. Kita diberinya kuasa untuk menyembah Tuhan, kuasa untuk memuji Tuhan, kuasa untuk melayani Tuhan, urapan untuk melayani Tuhan, kuasa untuk melakukan banyak mujizat, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Jadi puji Tuhan saudara. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu sangat bermanfaat. Karena jika kalau dia tidak naik ke surga, kita tidak memiliki kuasa apapun. Dan kalau dia tidak naik ke surga, mungkin Injil pun tidak akan sampai kepada kita. Haleluya. Jadi itulah makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bagi orang percaya. Yang keempat, supaya kita diberinya kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyembuhkan orang sakit. Kita diberinya kuasa untuk memberitakan Injil. Kita diberinya kuasa untuk bersaksi. Kita diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. Kita diberinya kuasa untuk melakukan banyak mujizat untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan yang terakhir, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang terakhir, inilah yang sangat penting buat saudara dan saya. Bukan berarti yang lainnya tidak penting, semuanya penting saudara, tapi menjadi puncaknya bagi kita. Inilah yang menjadi puncaknya bagi saudara dan saya. Mengapa Yesus naik ke surga? Yang terakhir adalah tujuan Yesus naik ke surga ialah supaya menyediakan rumah tempat tinggal bagi saudara dan saya. Katakan amin. Sekali lagi, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga ialah untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi saudara dan saya. Kita melihat dikasih Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan 3. Itu sangat jelas firman Tuhan ini. Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan 3. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan 3. Saya bacakan. Yesus berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, perhatikan kata Yesus, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kita bisa tahu jalan ke surga karena Yesus telah pergi ke surga. Dan karena Yesus ada di surga, makanya kita yang percaya kepada Yesus pun pada akhirnya kita akan ada di sana bersama dengan Dia. Yesus dengan jelas di sini berkata, aku pergi ke sana untuk apa? Menyediakan rumah tempat tinggal bagi kamu. Dan jika apabila semuanya sudah selesai kusiapkan, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak sia-sia kita mengikuti Tuhan Yesus. Tidak sia-sia saudara setia kepada Yesus sampai hari ini. Hari ini Yesus telah naik surga. Dan dia naik ke surga, dia berkata untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi saudara dan bagi saya. Katakan haleluya. Saudara, kita mempercayai Allah yang luar biasa. Dia datang ke dalam dunia menyampaikan segala sesuatu yang baik buat kita, menyampaikan jalan keselamatan, jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan memberikan nyawanya mati buat kita. Lalu dia bangkit ke hidup kembali, lalu dia pergi ke surga. Dia mengutus Roh Kudus untuk membimbing kita. Lalu dia pergi ke surga untuk apa? Menyediakan rumah tempat tinggal bagi saudara dan saya. Dan jika semua sudah selesai disiapkan, dia akan datang menjemput saudara dan saya. Asalkan saudara sudah siap, dia akan datang menjemput. Haleluya. Saudara, Yesus pergi ke surga menyediakan rumah tempat tinggal bagi kita. Yesus pergi ke surga menyediakan rumah tempat tinggal bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi bersyukur saudara Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena
saya katakan bersyukurlah Yesus naik ke surga. Karena dia naik ke surga untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Yesus naik ke surga menyediakan rumah tempat tinggal bagi kita. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Selama dia di surga untuk menyediakan rumah bagi saudara dan saya, kita jangan main-main. Kita harus tetap setia. Amin. Karena kita tidak tahu kapan rumah saudara selesai dan kapan dia akan datang. Karena dia akan datang menjemput saudara saya kalau rumah kita sudah selesai. Kalau rumah kita sudah dikerjakan, rumah kita sudah selesai, maka dia akan datang menjemput kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika seorang dia pergi ke suatu tempat, dia membangun rumah, lalu dia beri kepada istri anaknya. Dia katakan, saya pergi ke sana membangun rumah. Nanti setelah saya bangun rumah, saya akan datang jemput kamu. Tapi dengan catatan, selama saya lagi pergi ke sana untuk membangun rumah, menyediakan rumah tempat tinggal bagi kamu, kamu di sini tidak boleh nakal, tidak boleh main-main, tidak boleh keluyuran kemana-mana. Tetaplah setia kepadaku. Saudara, sekitar minggu lalu saya lihat di berita di Jawa Tengah kalau tidak salah, ada seorang menyewa alat berat untuk membongkar rumahnya. Rumah yang dibangun dengan begitu mahal, mewah, baru dibangun, rumah itu dibongkar. Kenapa? Karena selama sang pria dia bekerja di Malaysia, dia bekerja di Korea Selatan, setiap bulan dia mengirim duit untuk membangun rumah buat istri anaknya. Rumah sudah dibangun dengan begitu mewah dan megah. Pada waktu dia datang, ternyata istrinya sudah berselingkuh dengan pria lain. Akhirnya mereka urusan gugat sampai ke pengadilan. Hanya persoalan karena rumah itu hasil pekerjaan usaha si laki-laki ini merantau di Korea Selatan. Tapi rumah ini dibangun di atas tanah sang istri yang diwariskan oleh bapaknya. Akhirnya waktu mereka gugat, ada beberapa pilihan. Suami berkata begini, saya beli tanahmu, tapi sang mertua atau ayah dari sang istri berkata tanah tidak dijual, karena ini satu-satunya warisan yang kuberikan buat anak. Akhirnya suaminya berkata, kalau begitu saya jual rumah ini, kamu beli rumah saya. Pihak keluarga perempuan tidak punya dana yang cukup untuk beli rumah. Dengan satu catatan, kalau begitu bongkar rumah. Dan itu benar saudara. 4 hari lalu saya lihat di berita. Akhirnya dia sewa alat berat, dan itu dalam penjagaan ketat oleh polisi juga, dari masyarakat juga datang dan menyaksikan dia membongkar rumah. Saya orang berkata, kenapa kamu tidak wariskan saja buat kedua anakmu? Dia berkata begini, saya tidak bisa berikan ini karena yang menikmati bukan anak saya nanti. Yang menikmati itu perempuan itu bersama suami keduanya. Lebih bongkar rumah. Dibongkar rumah saudara. Kenapa? Karena akibat nakal. Yesus berpesan, aku pergi ke sana menyediakan rumah tempat tinggal bagi kamu. Dan jika semua sudah selesai, aku akan datang menjemput kamu. Asalkan kamu tetap setia. Asalkan kamu tetap sungguh-sungguh. Asalkan kamu tetap berkomitmen kepada Kristus. Haleluya. Makanya ada sebuah lagu. Lagu ini berkata ini, ku kan pergi hanya sementara, ku kan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Saudara, saya curiga kayaknya dari orang nyanyi lagu ini ciptakan lagu kayaknya dibaca Alkitab. Dan Yesus pun berpesan demikian, aku pergi ke sana hanya untuk sementara waktu untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi kamu. Dan aku akan datang kembali menjemput kamu jika semua rumah sudah selesai. Tapi pesan penting, jangan nakal. Kasih tau kiri kananmu, jangan nakal. Saudara-saudara yang sedang mengikuti live ini, jika engkau sedang duduk bersama dengan pasanganmu, sedang duduk bersama dengan orang tuamu atau anak-anakmu, kasih tahu, jangan nakal, karena Yesus mau datang jemput. Yesus sedang menyediakan rumah di sana bagi kita.
Jika kalau dia sudah selesai, dia datang dan kamu nakal, kamu ketinggalan. Kamu nakal, rumahmu akan diberikan kepada orang yang setia. Haleluya. Haleluya. Rumahmu akan dibongkar kalau kamu nakal. Jadi saudara, tetaplah setia sama Tuhan Yesus Kristus. Karena inilah pesan penting buat kita, dan inilah makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Inilah puncaknya makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya, ialah supaya menyediakan rumah tempat tinggal bagi saudara dan saya di sorga. Dan jika semua sudah selesai, dia siapkan, semua sudah selesai, maka dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Terpuji Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pesan penting firman Tuhan pada pagi hari buat kita, bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga buat saudara dan saya ialah untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi saudara dan saya, untuk memberikan Roh Kudus kepada saudara saya, memberikan kuasa kepada saudara dan saya, membuktikan bahwa dia berasal dari sorga, dan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di bumi sudah selesai. Amin. Dan saat ini yang belum selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah rumah tempat tinggal bagi saudara dan saya di sorga, karena dia sedang mengerjakan itu. Kalau sudah selesai, maka dia akan datang jemput. Kalau rumah saudari Yoel selesai, dia akan datang jemput. Kalau rumah Pak Jimmy sudah selesai, dia akan datang jemput. Jadi kalau hari ini saudara dan saya, Pak Jimmy, saudari Yoel, saudara Andi, saudara Jeffrey, dan saudara yang lain semuanya, kalau kita masih hidup, berarti rumah kita belum selesai. Oleh sebab itu, tetaplah setia sama Tuhan. Amin. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik, worship leader dan singers. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setialah sama Tuhan Yesus. Setialah. Karena kita tidak tahu kapan dia akan datang. Karena jika selesai, dia akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yes. Kita nyanyikan pujian Yesus bertanya kepada kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Sekali lagi Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Sudah dikasih Tuhan dari bangkit di bersama saya. Kita nyanyi lagi pujian ini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidup? Adakah iman di hatimu? Akan membenarkan
dengan imanmu. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini jika Dia datang? Amin. Kedua kalinya untuk menghadiri dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Malaikat membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Malaikat membenarkan orang pilihan yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pada hari ini begitu banyaknya persoalan hidup, begitu banyaknya beban masalah, begitu banyaknya tekanan yang kau hadapi, sehingga membuat engkau menjadi lemah, membuat imanmu goyah. Tapi hari ini firman Tuhan kembali meneguhkan kepadamu, jangan goyah, jangan tawar hati, sebab Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Marilah setialah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mintalah kekuatan Roh Kudus, mintalah perlindungan dan pemeliharaan daripada kuasa Roh Kudus yang menopang engkau. Mintalah penopang daripada Roh Kudus menopang kita untuk tetap setia sampai rumah kita selesai dikerjakan. Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Ya Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaatku. Hamba berdoa menyerahkan seluruh Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti live ini. Kuatkan hati, teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai Yesus datang menjemput. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai Yesus datang menjemput mereka, membawa mereka kembali ke surga, menikmati persekutuan di dalam kekekalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, saat ini kami menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan tahirkan kami. Basuhlah kami dengan kuasa darah yang kudus, supaya kami layak menikmati perjamuan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan diri saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persiapkan diri saudara untuk menikmati perjamuan suci ini. Oleh sebab itu mari izinkanlah Roh Kudus menyelidiki hati nurani ini, karena hanya Dia yang mampu melihat sampai jauh kedalaman hati kita. Tak ada satupun yang dapat tersembunyi di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyelidiki batin kita, menyelidiki hati nurani kita. Izinkan Roh Kudus
terus mengoreksi hidup kita, memproteksi kehidupan kita. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Oleh sebesar dikasih oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikirmu kepada Kristus. Arahkan hati dan pikirmu kepada Kristus. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa Dia ada di surga menyediakan rumah tempat tinggal bagimu. Percayalah kepada Kristus bahwa pengorbanannya telah menyelamatkanmu, bahwa pengorbanannya telah menebus dosa dan kesalahan kita. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Pada waktu tubuh Tuhan dicambuk, cambuk yang berduri merobek-robek kulit daging tubuh Tuhan. Namun Ia tidak menyerah. Ia tetap setia menerima penghukuman itu sampai Dia mati di kayu salib. Itu karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Itu karena kasih-Nya kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga saudara mengangkat cawan yang berisi air anggur. Dengan iman engkau mengakui bahwa inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dosamu diampuni, penyakitmu disembuhkan. Sebab pada waktu kepalanya di mahkota duri, cambuk berduri dilontarkan di tubuh Tuhan. Paku yang tajam menembus kaki dan tangannya. Darah berlumuran di sekujur tubuh Tuhan. Darah mengalir segar, mengalir deras, sampai wajahnya tidak dikenali orang. Pada waktu Ia terpaku di atas kayu salib, seorang serdadu yang berdiri dekat salib itu, ia mengambil tombak dan menusuknya pada lambung Tuhan Yesus. Seketika juga keluarlah darah dan air. Air itu memberi kehidupan buat saudara dan saya. Darah itulah menyucikan kita dari segala noda dosa. Darah itulah membersihkan kita dari segala kejahatan dan pelanggaran kita. Darah itulah menghapus segala hutang-hutang dosa kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Yesus telah mengerjakannya selesai di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan semuanya sudah selesai di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia kembali ke surga untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi saudara dan saya. Jika rumah sudah selesai, Dia akan datang menjemput kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa
ku balas anugerahmu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Sekali katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerahmu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa agung ku melihat kekuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mana dulu sampai kita silakan duduk, sampai kita doa berkat dan persembahan untuk ibadah kenaikan disisihkan saja di rumah masing-masing, dan persembahan pembangunan. Tuhan Yesus memberkati semua, dan kita akan doa puasa selama 10 hari mulai besok sampai hari Minggu. Jadi mari kita akan siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menanti kedatangan atau pencurahan Roh Kudus. Amin. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati kita, saudara. Tetapi apa salahnya kalau kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Kita akan doa puasa selama 10 hari dari hari Jumat besok sampai hari Minggu, hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Ini adalah puncak daripada perayaan orang-orang yang percaya, karena Roh Kudus lah yang membuat kita mampu. Mari kita berdiri bersama, kita akan terima berkat Tuhan. Kita menaikkan pujian untuk terima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita berdiri bersama menerima berkat. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar, oh sinar.
kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Shalom, shalom Engkau ketiganya Esa yang kami percaya, yang kami sembah, kami hormati. Engkau Allah Tritunggal, Allah Immanuel, Allah beserta kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah kasih karunia, penyertaan kemurahan Tuhan dalam ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga saat ini berakhir, semuanya berjalan dengan sempurna. Demikian juga penyertaan Tuhan atas seluruh Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti live sampai terakhir. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Kami membuka hati kami membuka kehidupan kami membuka lumbung-lumbung kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah ucapan berkat terimamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu hari demi hari dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati engkau setiap kali engkau datang sujud menyembah kepada Tuhan, dan diberkati setiap pekerjaan tanganmu, diberkatilah ekonomi keuanganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan Tuhan kenyangkan engkau dengan kekayaan kesehatan dan kehormatan dan umur panjang yang daripada tangan Tuhan. Berkat kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dan sedang lautan, kekayaan orang fasik akan beralih kepadamu apabila engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini dan engkau pulang dan melakukannya dengan setia. Dan biarlah persekutuan bersama kuasa Roh Kudus yang melindungi, menyertai, memelihara dan memberkati Bapak Ibu Saudara saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput umat pilihannya. Sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.